Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Untuk lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Oke, kita bisa di sini terjadi peningkatan tipis sebesar 0,33% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin bisa dibilang ya reclaim kalau kita di sini, karena daily close kemarin, atau nggak kemarin sih, tepat jam 7 pagi tadi itu di angka 30 berapa nih, bukan 30, gila 30 ekstrim banget, di angka 63.899 ya. Nah, itu adalah reclaim MA20. Nah, pertanyaannya, apakah reclaim ini membuat skenario Bitcoin menjadi bullish? Menurut gue masih belum. Kenapa? Karena seperti pembahasan kode kemarin, fundamental dari satu aset yang sedang bearish atau bullish adalah struktur. Apakah dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, atau kebalikannya ya. Kebalikannya tuh kita bisa lihat contohnya di sini ya. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Jadi aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang bullish. Aset yang membuat lower low dan lower high adalah aset yang bearish. Nah, contoh pelemahan dari tren adalah di sini nih. Kita bisa lihat dari Januari tanggal 22 lah ya. Strukturnya jelas, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini tiba-tiba mulai terbentuk suatu lower high ya. Lower high tapi nggak terjadi lower low. Nah, ini adalah masa-masa konsolidasi nih. Membuat double top, lalu lower low. Nah, pecah struktur. Setelah pecah struktur, lower low, lower high. Lower low, dan sampai sekarang masih lower high. Maka dari itu, gua masih harus kasih tau ke lu, hati-hati. Jangan pakai kata-kata all in. DCA boleh nggak? Boleh banget ya. Gue udah bahas dari kemarin, dan kalau lu sebenarnya nonton sampai akhir, gue selalu kasih tahu buy limit dari Bitcoin di mana, DCA-nya di mana. Seperti yang lu, kalau mungkin lu sudah nonton sampai akhir kemarin ya, gue bahas DCA-nya tuh naik ke atas, berarti ke sekarang di atas MA20, lalu di 62.500-an, di 61.100, tetap melakukan DCA. Tetapi taktiknya mungkin lu bisa kecilkan, atau mungkin kalau lu sudah akumulasi daerah sini ya jangan akumulasi lagi. Gitu, karena apa? Resiko terjadi lower low masih ada gitu loh. Banyak orang tuh berpikir gini, lu antara bullish atau bearish, nggak bisa lu cetan tetap akumulasi walaupun lu ngerasa bisa akan turun lebih rendah. Itu pemikiran yang salah gitu. Trader, investor itu harus siap dengan terjadi minimal 2 senario ya. Pada faktanya seringkali terjadi ada 3 gitu ya, dimana dia sideways gak kemana-mana gitu. Nah, tetapi sekarang karena strukturnya jelas masih seperti di sini bullish ya. Ya, waktu di sini masih bullish kan gue terus ngomong ya udah ini bullish. Kenapa? Karena strukturnya belum pecah. Di sini gue bilang waduh, lower high nih. Oke, nggak terjadi lower low, masih ada harapan nih. Higher high nggak nih? Ternyata enggak. Wah, double top. Turun. Gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. PR besar dari Bitcoin tuh masih ada di 65.000, 66.000 yaitu MA20, dan juga arguably struktur di sini yaitu di angka 67.610. Kalau sampai Bitcoin berhasil daily close di atas dari struktur ini ya, nah itu ada possibility mulai berubah. Mulai jangan-jangan ini adalah awal dari higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Tapi sebelum dia menunjukkan bukti itu, seperti di sini nih, belum ada bukti dia akan membuat lower low, ya kita nggak bisa keburu-buru bilang oh ini udah bearish gitu, ini udah waktunya nih kita semuanya, nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai trader itu butuh konfirmasi lagi gitu ya. Oke. Untuk Ethereum dia malah koreksi 0,87%, dia sekarang ada di angka ada di bawah dari MA20, dan kemarin dihitungnya ini ke-reject lah, jelas ya, ke-reject oleh MA20 sebagai resisten. Nah, sekarang sekali lagi untuk Bitcoin ya, karena lagi-lagi Bitcoin yang menentukan sih sebenarnya ya.
masih seperti itu. Ini udah cycle keempat tapi memang seperti itu ya, karena walaupun misalkan kita ngomong fundamental Bitcoin dengan AVAX misalkan atau dengan Ethereum itu sangat berbeda ya, tetapi sampai sekarang orang masih sangat mengkaitkan TA Bitcoin dengan TA Alts. Rata-rata seperti itu, 90%. Jadi buat lo yang ngerasa mungkin, bang, ngapain gua belajar TA Bitcoin atau ngapain gua ngeliat TA Bitcoin, kan gua nggak punya Bitcoin. Ya faktanya lihat, Bitcoin drop, semua drop. Bitcoin naik, semua cenderung naik. Gitu ya, jadi penting untuk kita bisa mengetahui kira-kira mau kemana altcoins kita itu lewat TA dari Bitcoin. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini. Oh, ini hari Sabtu ya. Hari Minggu ya. Jadi otomatis masih belum ada. Kita skip aja ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance kembali menguat, bahkan MA20 berhasil di-reclaim ya. Wah, ini seperti yang gue bilang tadi nih ya. Nah, ini kan jelas nih, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini bearish ya. Nah, ini pecah struktur. Ini yang kita cari. Kalau lu pengen bilang Bitcoin punya kesempatan untuk lanjut lagi all time high, harus kayak begini nih. Struktur yang jelas terbentuk lower low, lower high, di break di sini. Nah, kalau udah kayak begini, apalagi dia terbentuk lagi suatu higher low, itu adalah pertanda bahwa aset tersebut bisa reversal dari bearish menjadi bullish atau vice versa ya, dari bullish menjadi bearish gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita mungkin akan lebih ke reminder nih. Ini bagi para newbies ya. Para newbies, gue ingatkan lagi, kita itu ada 3 golden rule. 3 golden rule ini menurut gue harus diadopsi lah sama semua orang ya. Karena kenapa? Ini very fundamental gitu, sangat mendasar, bukan teknis gitu ya. Dan gue yakin 90% trader di dunia setuju lah sama 3 golden rule ini. Yang pertama apa? Jangan pakai uang panas. Kalau udah pakai uang panas itu kayak ada setannya. Susah gitu, nggak tahu kenapa kayaknya dunia tuh berusaha untuk menjatuhkan kita gitu kasarnya ya. Itu ada bukan teori ya. Ada satu hukum yang disebut Murphy's Law ya, di mana everything could go wrong will go wrong. Kalau lo pakai uang panas, nah Murphy-nya tuh ekstra ya, ekstra Murphy begitu ya. Yang kedua, over leverage. Jangan sampai lu paksain posisi futures lu karena misalkan nafsu nih, ngelihat di grup misalkan. Ya makanya kalau ada yang nanya kenapa di grup Telegram gua larang posisi-posisi futures lagi floating atau udah profit di post-post di grup. Gua nggak suka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya postingan-postingan itu membuat para newbies kepanasan ya. Waduh gila nih, orang ada yang profit nih, ada yang profit. Wah, gua harus ikutan nih. Ujung-ujungnya dia nggak ngerti apa-apa, hajar, hancur. Gitu. Nah itu sering kejadian. Banyak yang lapor ke gua, makanya gua putusin nggak boleh kirim lagi screenshot posisi floating lu, posisi profit lu di futures. Apalagi yang kayak berapa ratus% itu. Nggak boleh. Ya, karena udah terlalu banyak memakan korban. Nah itu salah satu alasan kenapa kalau gue pribadi selalu berpikir lebih bagus jangka panjang. Nah ini berhubungan sama yang ketiga, yaitu berpikir aja jangka panjang. Karena kalau kita berpikirnya pendek seperti tadi nih, gila, ada di grup itu orang bisa kayak sehari profit tuh 200%. Gila ya, berarti kalau 1 juta jadi 2 juta. Waduh gila, kepikiran terus. Ujung-ujungnya apa? Bukannya profit malah boncos. Karena punya target yang nggak realistik gitu. Wah, tiap hari 200% gila ya. Ya gila, makanya kemungkinannya kecil. Gitu ya, jadi adopsi 3 aturan itu harusnya lu bisa lebih profitable. Gue bukan bilang lu bakal jadi tajir melintir, tiba-tiba pakai Lambo ya. Enggak. Tapi dengan lu mengadopsi 3 aturan itu, yang gue rasakan pribadi adalah gue jauh lebih profitable. Sebelum gue adopsi 3 aturan itu, ya gue gak profit gitu ya. Malah yang ada Bitcoin gue yang udah gue dulu beli itu malah ngurangin lagi. Karena ya stupid mistakes gitu. Karena lu pengen duit lebih cepat lagi. Ironisnya makin lu pengen cepet duitnya, malah makin lama dan makin boncos. Gitu ya. Jadi para newbies, pertama fokus dulu ke trading spot ya, akumulasi bentuk porto lu untuk jangka panjang minimal 1 cycle ya. Udah gitu baru pelan-pelan ke futures. Boleh futures, tapi lebih ke mikirnya gini, futures tuh ya lumayan lah
duit ngopi, ya, duit ngafe, duit nonton boleh lah. Jangan berpikir, oh ini Lambo gua nih, sekali gua hajar dapat Lambo, yang ada malah lu masuk rumah sakit jiwa bukannya dapat Lambo ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limitnya ya. Nah, jadi buat lo yang masih baru mungkin bingung kapan pembahasan buy limit, itu dicenderung di belakang gitu ya. Dan setelah disclaimer, ini disclaimernya ya. TCI bukanlah financial advice. Semua konten di sini bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Lu nggak usah mikir yang aneh-aneh, simple. Lu nge-like, nge-share ke teman-teman lu yang perlu aja, itu sudah sangat mendukung TCI ya. Mungkin lu bisa nge-share ke teman-teman lu yang boncos mulu, teman-teman lu udah capek bayarin grup sinyal tapi salah mulu gitu ya. Nah, lu boleh kasih link dari video-video kita itu supaya mereka terselamatkan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau lu pengen membantu lebih lagi TCI, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan itu bentuknya optional. Nggak ada ceritanya orang-orang yang misalkan nggak pakai link gua tuh jadi nggak boleh nonton. Silahkan, boleh ya. Tapi kalau lu tergerak untuk membantu lagi TCI supaya perkembangan lebih bagus lagi, ya lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan lu nggak mungkin nggak ketemu exchanger yang lu nggak suka gitu, karena kita tuh kerjasama lebih dari 30 exchanger dan nama-nama besar ya, seperti Gate.io, lalu Maxi, ada Binance, ada banyak banget ya. Jadi nggak mungkin lu nggak ketemu yang lu suka gitu. Jadi mudah lah buat membantu kami ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original ya, yang dari awal banget. Jadi yang ya pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup ya, di mana di startup ini kita bisa claim literally with $0 berbagai macam airdrop ya, seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apu Staja dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, 3 kali tergantung projectnya ya. Tapi lagi-lagi sangat menarik. Selain dari itu juga di sini kita itu bisa trade berbagai macam kripto ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards ya. Selain itu juga yang eksklusif untuk TCI, lo bisa mendapatkan ya eksklusif hadiah ya. Eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang lah ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD lo bisa mendapatkan $5. Lebih dari $200 kita mendapatkan $10. Dan apabila peragangan spot kita lebih dari $200 secara volumenya, kita akan mendapatkan $5 lagi. Peragangan spot lebih dari $1.000 kita akan mendapatkan $10 dan seterusnya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, karena ini adalah event khusus Gate.io dengan Toshi Crypto Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa ikutan dan menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ke buy limit, kelupaan ya, gue tadi keasikan ngomong, gue lupa membahas news. Ini news datang dari Indonesia, di mana Komite Aset Kripto telah terbentuk. Kalau kita di sini tujuannya adalah untuk, atau lebih tepat terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama dari Bapepti, kementerian dan lembaga terkait, bursa aset kripto, lembaga clearing aset kripto, dan juga terdapat asosiasi di dalam bidang aset kripto, akademisi, praktisi, dan asosiasi terkait. Ya, jadi mau dibikin lebih di Indo mungkin lebih luas lagi di sini ya, nggak cuma sekedar bursa aja atau sekedar regulator aja. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bapepti sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan pasar fisik aset kripto, ungkap Kasan. Kasan tuh ini orang Bapepti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga komitenya berguna ya. Berguna, bisa membantu orang-orang lebih mengerti kripto ya. Dan kalau gue berharap sih pajaknya tidak ada yang berubah ya, karena udah enak pajaknya kayak gitu ya. Samain aja kayak saham kan udah lama kayak gitu ya, udah samain aja kayak saham, toh mirip-mirip begitu secara kita membelinya dan seterusnya gitu ya. Next kita geser ke analisa di Twitter ya. Kita bisa di sini, mungkin nggak ini fake out
ya, fake out dan bisa lanjut ke atas. Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini kalau secara kita ngelihat pure dari sini saja pergerakannya ya bisa aja ini adalah konsolidasi terus fake out lanjut lagi ke atas. Tetapi ya, buat lo yang sudah sering nonton TCI, kemungkinan besar tahu bahwa kita sudah ngebahas bahwa 7 bulan terakhir Bitcoin itu monthly close bullish. Dan selama ini ya, yang paling panjang yang gua tahu tuh di sini. Selain dari ini kan 7 nih, ini 6 atau 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle berturut-turut bullish. Udahnya apa? Bearish 3 candle dan itu pun koreksi gede. Lihat koreksi berapa? Sampai 55%. Nah, jadi kalau gua pribadi ngelihat cuma koreksi 1 candle gini dan lu berharap lanjut lagi ke atas sih kemungkinan besar lu harus ekstra hati-hati gitu. Ekstra hati-hati karena untuk itu kejadian lagi tuh besar nih. Karena seperti yang gue bilang ya, buat lu ingat di cycle kemarin gue ngomong bahwa nggak ada aset yang cuma naik terus, pasti perlu koreksi. Kalau lupa koreksi biasanya akan ngedam begitu ya. Jadi itu yang sedikit bikin gue khawatir dan ada kemungkinan ini juga sama-sama summer lull nih. Kalau kita perhatiin apa nih? Ini bulan April, Mei, Juni ya. Deket-deket nih. Deket-deket nggak beda jauh sama kita nih. Karena seperti yang gue bilang di summer months ya, bulan-bulan musim panas lah gitu ya, yang udara udah mulai nggak terlalu dingin gitu di US, di ya negara-negara 4 musim deh. Mereka itu paling suka summer karena kayaknya bisa pergi kemana aja, udara nggak terlalu kedinginan dan seterusnya. Nah itu biasanya membuat market cenderung lebih melemah gitu. Jadi mungkin nggak ada yang nggak mungkin ya, tetapi pertimbangannya udah 7 bulan kayak begini ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke buy limit. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini. Buy limit pertama jadi di EMA 20 di angka 63.327. Nih seperti yang gue bilang ya, tetap kita melakukan DCA, tapi kalau gue pribadi lebih kecil gitu ya. Yang kedua di 62.517 dan buy limit ketiga di 61.158. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya memang tidak terjadi setup posisi short ya, karena pada tanggal 3 Mei kemarin tidak terjadi retest pertama. Jadi pas kemarin retest pertama ternyata langsung jebol. Ya udah tinggal kita lihat apakah EMA 20 akan menjadi support atau apakah akan menjadi support atau tidak. Kalau EMA 20 menjadi support dan daily close dari Bitcoin di atas dari EMA 20, kita bisa pasang limit di EMA 20. Retest kedua, nah target TP kita di angka 65.463. Posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 65.463. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Next, Ethereum. Untuk Ethereum berbeda ya, dia ada posisi short. Retest 1, retest 2, bahkan retest 3 sudah terjadi di MA20 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short dan target TP kita di angka 3014 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk futuresnya. Untuk posisi spotnya buy limitnya 1, 2, 3 ya. Buy limit pertama di 3014. Buy limit kedua di 2920 dan buy limit ketiga di 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Mengingatkan lagi 3 golden rules, jangan lupa. Dan buat lu yang pengen pair favorit dibahas di DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.